Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk teman-teman rekan saya sekalian. Perkenalkan nama saya Nurmailan. Di sini saya akan mengamati tentang industri kreatif kuliner, yang dimana itu mie gacuan. Oke, di sini saya Anissa Zara sebagai pengamat dari industri kreatif makanan atau kuliner, yaitu dari brand Bittersweet by Najwa. Di sini perkenalkan nama saya Riza Nadifa. Di sini saya sebagai pengamat industri fashion pada brand Indo. Saya Bintang Nabila. Saya di sini sebagai pengamat dari industri jasa Goto atau Gojek dan Tokopedia. Oke, nah pertemuan kita kali ini tentu kita akan membahas apa sih yang diamati oleh para pengamat kita yang ada pada hari ini, di mana kita akan mengamati ada 4 usaha. Yang pertama yaitu mie gacuan, Bittersweet by Najwa, Erigo dan juga Goto. Nah, kita masuk kepada usaha pertama yaitu mie gacuan. Nah, dari pengamatan Laila, mengapa Laila ini sangat tertarik dengan salah satu usaha makanan yaitu mie gacuan? Baik, terima kasih Indah. Mengapa saya tertarik untuk mengamati mie gacuan ini? Sebagaimana mie gacuan ini mungkin sudah viral atau yang menjadi tempat nongkrong hits bagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Di mana mie gacuan ini terkenal dengan mie-nya atau dengan mie pedasnya yang memiliki berbagai level. Mungkin untuk terbaru sekarang mereka menggunakan level 9. Dan itu tuh beberapa orang menjadikan itu konten atau challenge dari mie gacuan tersebut. Mungkin saya tertarik juga dengan namanya sendiri, itu mie gacuan. Gacuan itu artinya jagoan dalam bahasa Jawa. Jadi mie gacuan ini memang kalau diteliti atau diamati, itu tuh menjadi industri kreatif yang sangat akan berkembang besar untuk kedepannya. Oke, berarti mie gacuan ini salah satu makanan yang akan sangat digandrungi oleh remaja sekarang ya. Jadi juga content creator sangat mulai cari mie gacuan untuk sebagai konten-konten mereka. Nah, dilihat dari digital entrepreneurship dari mie gacuan ini tuh gimana sih cara mereka menggunakan digital entrepreneurship mereka? Mie gacuan sendiri mungkin digital entrepreneurship-nya yang pertama itu mereka itu menyajikan konten atau promosi di berbagai sosial media seperti pertama TikTok, YouTube, Instagram ataupun itu Facebook. Kita ambil satu dari TikTok. Mereka tuh sangat viral di TikTok, seperti promosi atau diskon. Mungkin pada sekarang ini bulan Ramadan ya. Jadi mie gacuan itu ada mengadakan diskon, misalnya dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore mereka tuh mengadakan diskon. Siapa saja yang membeli mie gacuan, mereka akan cukup membayar dengan harga Rp5.000. Sehingga dengan keterjangkauan harga tersebut, orang lebih banyak tertarik dengan mie gacuan tersebut. Yang kedua, mungkin mie gacuan ini tempat atau lokasinya strategis. Seperti contohnya di Sumatera sekarang kan. Sumatera ini sudah memiliki 2 cabang mie gacuan. Pertama di Sutomo, yang kedua di Khatib Sulaiman. Mie gacuan sendiri pertama di Khatib Sulaiman, di mana pertama kali itu berdiri, orang-orang sudah pada menyerbu atau mendatangi tempat tersebut karena harga terjangkau, mie-nya enak, dan makanan atau minumannya bisa dijadikan tempat nongkrong estetik atau foto-foto Instagram. Berarti kita lihat dari digital entrepreneurship-nya bahwa mie gacuan ini mereka menggunakan salah satu platform yaitu TikTok. Mereka juga menggunakan beberapa diskon untuk makanan mereka, sehingga kita sebagai konsumen sangat tertarik ya dengan makanan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada industri makanan yaitu Bittersweet by Najwa. Nah, kenapa pengamat kita ini sangat tertarik dengan Bittersweet by Najwa ini? Terima kasih kepada Indah. Di sini kenapa saya tertarik karena di Bittersweet by Najwa ini salah satu pelopor pertama di Indonesia yang menciptakan produk dessert box. Dan bagi teman-teman yang suka manis pasti sudah tidak asing lagi dengan brand Bittersweet by Najwa ini. Kalau dari sisi kreatifnya, industri kreatifnya Bittersweet by Najwa ini telah menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam produknya. Salah satu produk andalan mereka itu adalah dessert box yang terdiri dari lapisan kue, saus manis, dan topping-topping yang cantik. Dan mereka tuh juga memiliki berbagai varian rasa yang tidak hanya biasa-biasa
saja seperti Lotus Biscoff, Oreo Regal, dan Nutella Brownies. Dan mereka tuh tidak hanya enak tapi tampilannya juga Instagramable banget. Jadi gak cuma soal rasa aja, tapi juga pengalaman semua buat para konsumennya. Dan Bittersweet by Naza ini telah berkontribusi dengan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif. Sebagai UMKM, bisnis mereka tuh telah berhasil memproduksikan 3.000 dessert box setiap harinya. Dan mereka tuh mempunyai reseller dan outlet yang fisik di berbagai kota yang ada di Indonesia ini. Oke, berarti Bittersweet by Naza ini merupakan salah satu usaha makanan atau dessert yang sangat digandrungi di Indonesia pada saat ini ya, seperti kita ketahui. Nah, untuk itu gimana sih bentuk digital entrepreneurship dari Bittersweet by Naza ini? Oke, kalau dari sisi digital entrepreneurship-nya atau kewirausahaan digitalnya, Bittersweet by Naza kenapa bisa viral sampai saat ini? Salah satu faktor kunci utamanya adalah mereka itu memanfaatkan media sosial sebagai untuk mempromosikan produk-produknya seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Di akun Instagram mereka tuh bernama Bittersweet_by_Naza dan telah memiliki jutaan pengikut. Dan mereka tuh selalu upload mengupload foto-foto produk mereka yang bikin itu jadi viral. Dan salah satu aplikasi TikTok juga yang membuat mereka viral adalah pertama ketika mereka memproduksi Oreo Supreme yang sangat viral banget waktu itu dan sampai di repost oleh akun TikTok official. Dan mereka tuh juga telah berkontribusi dengan e-commerce yaitu Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Jadi para penggemar Bittersweet by Naza tuh dapat menjangkaunya secara lebih mudah. Oke, berarti bahwa Bittersweet by Naza ini menggunakan digital entrepreneurship dalam aplikasi TikTok, Instagram, maupun Facebook ya. Dia juga lebih memikirkan konsumen mereka agar dapat mencapai makanan mereka dan mudah didapatkan. Nah, untuk itu kita masuk kepada salah satu usaha fashion di mana pengamat kita Riza ini mengamati salah satu usaha fashion yaitu Erigo. Kenapa sih pengamat Riza ini tertarik dengan Erigo? Mungkin kita semua lagi gak heran ya sama brand Erigo ini. Brand ini cukup banyak disukai, diminati, bahkan juga cukup terkenal. Dan mereka juga beberapa kali sudah berkolaborasi bersama seniman, aktor, maupun influencer yang ada di Indonesia ya. Terus saya sangat tertarik sama brand ini karena mereka ini brand lokal tapi sudah di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi kita juga bisa mendapatkan brand ini kayak di Singapura, Malaysia, maupun lainnya. Oke, berarti brand lokal Indonesia juga udah mendunia loh. Kalau kita ketahui bahwa Erigo ini juga udah go internasional. Nah, untuk itu gimana sih mereka menggunakan digital entrepreneurship mereka pada usaha mereka tersebut? Kalau pada digital entrepreneurship mereka ini, mereka menggunakan pemasaran digital. Contohnya banyak desainer yang memulai bisnis mereka ini membuka toko pada platform online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Instagram, maupun TikTok. Nah, di sini mereka juga menyediakan store offline mereka. Mungkin di sekitar kita juga sudah tersedia ya store-nya, dan saya pun juga sempat berkunjung pada store ini. Terus mereka ini juga menggunakan promosi melalui influencer yang ada di Indonesia, terus juga berkolaborasi bersama aktor dan seniman yang ada di Indonesia. Oke, berarti mereka ini sangat memanfaatkan sekali ya di digital entrepreneurship mereka sehingga usaha mereka ini lebih naik daun daripada usaha fashion yang lainnya. Nah, selanjutnya saya sangat tertarik pada salah satu industri usaha ini karena sebelum-sebelumnya kita membahas tentang makanan maupun tentang fashion. Nah, sekarang kita membahas tentang jasa. Nah, kenapa sih pengamat kita ini tertarik dengan Goto? Kenapa saya tertarik untuk membahas mengenai industri jasa Goto atau biasa disebut dengan Gojek dan Tokopedia. Gojek dan Tokopedia ini sudah sangat lama
familiar sekali di kalangan saat ini tentunya, yang dimana GoTo ini juga berdampak pada banyak orang, baik begitu juga dari driver ojol, UMKM, sampai dengan pengguna biasa yang sehari-hari memakai layanan mereka. Lalu ditambahkan lagi dengan persaingan industri lainnya seperti Grab, Shopee, bahkan kemungkinan manajer besar lainnya. Oke, berarti GoTo ini sangat memikirkan konsumen-konsumen yang akan menggunakannya ya. Nah, untuk itu mereka menggunakan digital intervention itu gimana sih caranya? Nah, GoTo ini juga memiliki strategi digital untuk agar pelayanan mereka itu meningkat. Yang pertama yaitu menggunakan Big Data dan AI. Big Data dan AI ini untuk layanan personalisasi. Lalu mereka menggunakan strategi loyalty program. Loyalty program ini seperti GoClub dan Tokopedia Reward. Lalu yang ketiga yaitu GoPay sebagai fintech. Nah, GoPay sebagai fintech ini merupakan cara untuk atau strategi memperluas ekosistem pembayaran bagi pelanggan. Oke, berarti GoTo ini sangat memberikan kemudahan bagi kita konsumen melalui baik dari transportasi maupun dalam pembayaran. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada diskusi kita hari ini bahwa diskusi ini mengenai 4 usaha industri yang lokal yang ada di Indonesia, di mana industri ini tentu sangat menarik karena mereka menggunakan digital intervensi yang sangat beragam, baik dari menggunakan aplikasi TikTok, Instagram, Facebook maupun platform-platform lain yang sangat berguna seperti platform belanja seperti Tokopedia, Shopee dan lainnya. Nah, oleh karena